usah dipertentangkan. Karena saya sangat percaya bahwa semakin kualitas rohani itu meningkat, maka wujud tampaan luarnya yang jasmani itu juga akan meningkat. Ingat bahwa Daniel dikatakan punya roh yang luar biasa. Ya. Bahasa Inggrisnya Spirit of Excellence. Excellent itu artinya sesuatu yang sempurna, yang prima, yang luar biasa, yang punya standar kualitas yang tinggi sekali. Daniel dikatakan punya roh yang luar biasa, punya spirit of excellence. Dan semua yang dia kerjakan, excellent sekali. Kalau Anda perhatikan, secara jasmani, dia bertahan sekitar 4 raja bergantian. Dia bertahan pada posisi yang tetap di atas. Artinya secara pekerjaan, secara jabatannya, tetap excellent. Itu nampak di situ. Nah, dari mana kita bisa mengerti bahwa ini excellent? Karena Alkitab berkata dia punya roh yang luar biasa. Setiap kali ada krisis, maka problem solvernya, penyelesai masalah itu adalah Daniel. Oleh karena itu orang berkata bahwa apapun yang dia kerjakan itu excellent sekali. Bagus, sempurna. Hebat sekali. Dan membuat pangkatnya tetap di atas. Sekalipun beberapa raja mati berganti kerajaan tetap pada posisinya. Namun kalau Anda telusuri, di mana the center of the nerve daripada Daniel? Anda harus ingat peristiwa sebelum dia dimasukkan ke Gua Singa. Orang mencari di mana titik yang tidak mungkin digeser dari hidupnya. Satu-satunya yang tidak mungkin digeser, yang kalau kita lawan tetap akan dikerjakan, adalah apa? Dia ngapain? Dia berdoa kepada Tuhan. Jadi roh yang luar biasa, spirit of excellence, yang kemudian diekspresikan dalam kondisi jasmani kepangkatan yang luar biasa ini. Sekali lagi, pusat sarafnya, the center of the nerve, dari semua yang menggerakkan ini, adalah bahwa dia orang yang berdoa. Sekali lagi, antara Tuhan dengan dirinya sendiri. Dan untuk itu, masuk lubang singa pun, tetap dia excellent. Dia katupkan mulut singa. Anda bisa nangkap ini. Jadi kalau kita belajar, jangan belajar dari luarnya, karena luarnya itu bisa flavornya macam-macam, saudara. Bentuknya, tampilannya bisa bermacam-macam. Tapi Anda mesti belajar cari intisarinya, yang berlaku bagi semua orang. Sebab kalau tidak berlaku bagi semua orang, maka tidak ada gunanya kita pelajari. Harus cari inti yang berlaku buat semua orang. Dan selalu itu sesuatu yang kuno, yang simple, yang sederhana, yang orang katakan kolot, tapi tidak pernah diubah Tuhan sampai kapanpun. Yaitu hubungan antara kita pribadi dengan Tuhan sendiri. Nah, semakin kualitas di sini meningkat, tadi saya katakan, itu ekspresi yang di sini akan makin meningkat. Setelah jadi, tanda petik ya, dalam level tertentu. Karena sebetulnya yang namanya jadi itu seperti apa? Banyak sekali kan. Sampai pada level tertentu di mana orang berkata, ada sesuatu sedang terjadi di situ. Maka ketika ini ini sebetulnya hanya ekspresi dari apa yang di dalam sebetulnya. Semakin kita berkembang dengan Tuhan, dalam hubungan kita dengan Dia, maka yang jasmani ini akan makin kuat, makin kuat, makin kuat, dan akan terekspresi makin bagus. Saya beri contoh yang paling konkret misalnya dalam hal gereja. Kalau ketika saudara itu berkembang rohani saudara, meningkat dan sebagainya, Anda dari jemaat 100 menjadi 1000, tentu apapun yang di sini, 1000 orang itu punya kekuatan yang luar biasa, 10 kali lipat bahkan lebih dari orang yang hanya punya kekuatan 100 orang. Sehingga tiba-tiba semua ini saling berkaitan sebetulnya ya. Ini saling berkaitan. Satu hal Anda capai akan memberikan kait kepada yang kedua,
yang ketiga, yang keempat. Nah, semakin kualitas di sini meningkat, tadi saya katakan, itu ekspresi yang di sini akan makin meningkat. Setelah jadi, tanda petik ya, dalam level tertentu, karena sebetulnya yang namanya jadi itu seperti apa? Banyak sekali kan. Sampai pada level tertentu di mana orang berkata, ada sesuatu sedang terjadi di situ. Maka ketika ini meningkat, ini sebetulnya hanya ekspresi dari apa yang di dalam sebetulnya. Semakin kita, tapi Tuhan dalam hubungan kita dengan Dia bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan yang merupakan pusat saraf kita dalam menggerakkan semuanya itu makin tumbuh dan makin berkembang. Nah, saya akan bacakan 2 ayat yang hari Minggu lalu saya sudah sampaikan di gereja. Tapi saya mau ulang buat saudara untuk kepentingan beberapa teman yang tidak hadir dalam kebaktian kami. Coba buka Kisah Rasul pasal 17. Lihat bahwa kalau quality di dalam itu naik, maka yang di luar pun akan naik juga. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Rasul 17, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kalau Anda dengerin Robert Owen khotbah, dia terjemahkan bagus, kata lebih baik hatinya dengan sebutan more noble. Noble atau nobleman itu sebetulnya noble itu bangsawan, orang yang punya derajat kedudukan, derajat keturunan lebih tinggi dari rakyat kebanyakan. Dikatakan lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena, jadi ada sebabnya. Mengapa ada kelompok orang yang more noble, yang kualitas di dalamnya lebih tinggi daripada yang lain? Itu ada sebabnya, dikatakan. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, artinya tanpa perbantahan, pergulatan. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Lihat bahwa derajat mereka di dalam itu, kualiti manusia mereka meningkat, oleh karena secara rohani mereka berkembang. Dengan kerelaan yang mereka punya menerima firman, dengan mereka teliti firman setiap hari, itu membangun akan manusia batiniah mereka. Yang di dalam makin kuat akan membuat yang di luar orang berkata, ini orang lebih tinggi derajatnya. Oke, teruskan lagi. Nah, bagaimana dengan perbandingan mereka, orang Tesalonika? Teruskan dulu 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dan Tesalonika tahu bahwa di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Jadi kalau orang itu derajatnya di bawah, kerjaan luarnya apa? Menghasut dan menggelisahkan orang banyak. Nah, kata monoble ini, kalau Anda tinggal di Jawa Tengah, di Solo misalnya ya, Anda akan tahu apa artinya seorang bangsawan dengan rakyat biasa. Kalau Anda tinggal dalam lingkungan keraton, menurut yang saya tahu ya, minimal ada 3 level penggunaan bahasa. Bahasa pertama adalah antar rakyat, atau bahasa yang dipakai oleh seorang pembesar kepada rakyat di bawahnya. Itu yang namanya bahasa Jawa Ngoko. Kue-kue yang begitu biasa sering dengar teman-teman dari Jawa Tengah kalau ngomong dengan segala keanehannya itu adalah bahasa Jawa Ngoko biasanya. Saya rasa nggak ada yang panjenengan gitu, nggak ada. Jadi nggak ada yang kayak wayang gitu kemudian keluar bahasa Jawa halusnya. Tapi kalau ada kita bicara dengan orang yang lebih tua atau punya gelar kebangsawanan, bahasa kita istilahnya darah biru, bukan darah merah, saudara. Darahnya biru, di depan pakai nama Raden, Raden Mas, atau Raden Kanjeng siapa, ya.
Raden Kanjeng Harjo, Sopa, Noto, Boto, Songo, Tiborolas, dan sebagainya itu. Kalau dia punya berbagai macam gelar, Raden Ayu dan sebagainya ya. Nah, itu merupakan gelar bahwa dia masih keturunan raja-raja. Nah, cara bicaranya kepada mereka itu berbeda. Digunakan bahasa Jawa yang lebih halus. Orang berkata itu pakai bahasa kromo inggil. Itu beda sekali. Kalau ngomong, beda. Tidak berani bilang, kowe, wah kurang ajar, saudara. Itu langsung ditusuk mati aja, saudara. Kalau begitu. Tapi nanti, kalau ngomong kepada raja, atau orang-orang yang top leader dalam kerajaan itu katanya ada bahasa lain lagi yang lebih halus lagi. Yang saya nggak pernah ngerti. Yang saya tahu hono, coroko, itu saya nggak tahu itu apa. Tapi itu ada kayak begitu, saudara. Jadi ada level bicara. Dan perilakunya bisa berbeda. Saudara ngerti nggak? Setiap kali derajatnya itu naik, perilakunya berbeda. Kita setiap kali di dalam ini naik, perilaku kita akan berbeda. Rakyat jelata, kalau ngomong seenaknya. Ngomong dengan kaki dinaikkan, dengan waduh. Tapi kalau ketemu orang tua, ini orang Jawa kalau ngajar, ini kita ilustrasinya bagus karena tinggal di Jawa Tengah, Anda mesti belajar, perhatikan. Sekarang sudah agak luntur. Dulu saudara, paling tidak ketika saya masih kecil itu masih kental sekali budaya begini ya. Kalau ada orang lebih tua atau lebih kita hormati, duduk ya. Kita nggak bisa sembarangan jalan, nggak bisa. Cara perilakunya berbeda. Kalau dengan teman, jalan. Pukul sebentar, jalan lagi. Mungkin nggak apa-apa, saudara. Tapi kalau itu orang lebih tua, kita diajari berperilaku berbeda. Nah, bedanya adalah, kalau itu budaya dunia, Anda diajari ke situ. Tapi kalau ini dari dalam, tiba-tiba muncul mengubah dari dalam sendiri. Memang perlu tetap diajari dari luar, tapi tanpa dipaksa-paksa itu keluar dari dalam. Perilaku yang berbeda, sikap yang berbeda, kualiti hidup yang berbeda, semuanya berbeda. Nah kalau ada orang tua, orang Jawa ngajar begini bagus. Kalau dia duduk di situ, Anda mesti permisi, bungkukkan badan begini saudara. Tanda sebagai aku menghormati. Tapi kalau itu raja, jalanmu pakai lututmu. Ngerti saudara? Perilaku terhadap yang makin tinggi, itu perilakunya berbeda. Dan ketika dia jadi raja, kalau ngomong hati-hati. Karena ada istilah buat orang Jawa itu sabdo pandito ratu. Jadi kalau sampai raja ngomong, itu seperti Tuhan bicara. Hukum adalah perkataan raja. Jadi nggak ada raja kok cengengesan. Ya, nggak ada. Raja ketoprak banyak yang begitu saudara. Tapi raja yang benar-benar raja, kalau ngomong mesti hati-hati. Ngerti ya saudara? Sebab perkataannya adalah hukum. Dan itu nggak bisa diganti. Nah, Allah, Alkitab memberikan gambaran yang saya senang karena kita bisa lebih memahami akan apa yang ada. Dikatakan orang-orang Berea itu more noble. Derajat di dalamnya itu lebih tinggi daripada orang-orang di Tesalonika. Dan langsung pada perikop yang sama, Alkitab memberikan perbandingan bagaimana perilaku orang Tesalonika. Dikatakan mereka itu membuat keresahan. Dan yang kedua, mereka itu menggelisahkan hati orang banyak. Nah dengan demikian sebetulnya kita mengerti, apa yang di dalam kita itu akan tampil keluar. Semakin kita ini makin tumbuh di dalam kita, maka yang di luar itu akan makin berbeda. Brother Andrew pernah membuat pernyataan yang menarik sekali. Dia berkata begini. Saya perhatikan katanya. Orang-orang yang tadinya miskin, gak punya apa-apa. Begitu kenal dengan Tuhan. Dalam waktu tidak lama, sekian tahun kemudian, bahkan sosial ekonominya meningkat. Ya, tiba-tiba jadi orang-orang di kelas menengah atau bahkan kelas atas. Sehingga banyak orang menuduh, oh gereja pakai uang untuk menarik orang jadi orang Kristen. Dia berkata salah. Sebab rupanya kekristenan itu mengajarkan sesuatu yang ketika kita makin dalam dengan Tuhan, makin erat dengan Dia, maka kualiti kerajaan surga tertular kepada kita. Itu wajar sekali. Saya beri contoh begini.
Kalau Anda hari ini diadopsi jadi anak menteri. Nggak usah anak presiden, anak menteri. Perilaku pasti berubah. Ya, Anda akan diajari banyak hal yang membuat Anda berperilaku berubah. Anak menteri, anak presiden tidak boleh sembarangan. Karena membawakan nama orang tuanya, itu diajari. Maka level pergaulanmu berubah. Lu nggak bisa pakai celana pendek, main layang-layang di lapangan lagi, kejar-kejar layangan di tengah jalan, saudara. Nggak bisa, lucu sekali anak presiden kejar layangan di layang-layang di tepi jalan. Semua perilaku kita menjadi berubah karena statusnya berubah. Kalau status di dalam kita ini makin berubah, maka cara kita melihat, cara kita berperilaku juga akan berubah. Maka Anda akan melihat bahwa taste-nya sekarang lain. Semuanya berubah. Pakaiannya, cara berpakaiannya, kerapiannya, rumahnya, semuanya berubah. Bukan karena duitnya lebih banyak, saudara. Itu pun karena akibat aja sebetulnya. Tapi cara hidupnya, disiplinnya, cara dia melihat, cara pandangnya, perilakunya kepada orang lain, semuanya berubah. Nah, itu yang saya katakan minggu lalu, ada suatu quality of life. Kualitas kehidupan yang berubah karena di dalam kita berubah. Dan rupanya pribadi dengan pribadi tidak sama, kelompok dengan kelompok tidak sama. Yang membuat mereka berubah adalah kerelaan hatinya untuk menerima apa yang dari Tuhan dan kerinduannya untuk mengerti kebenaran firman Tuhan seperti yang Alkitab ini katakan. Jadi kalau Anda makin bergaul dengan Allah, Anda akan ketularan cara hidupnya Tuhan. Allah punya selera, Allah punya kehendak, Allah punya hobi tertentu, Allah punya sense of humor yang berbeda, Allah punya perilaku yang berbeda, Allah punya kelembutan berbeda, dia punya taste yang berbeda. Anda bergaul dengan dia, makin dekat, Anda akan makin dekat dengan taste-nya Tuhan. Nanti kalau membangun apapun, ngerjakan apapun, orang berkata, sesuatu yang lain sudah terjadi dalam hidupnya. Kok sekarang taste-nya berubah ya? Dulu berantakan semua, mendadak jadi rapi, jadi baik, tanpa orang suruh. Karena itu muncul dari dalam, saudara. Lebih cepat kalau dia diberitahu orang lain dari kebenaran akan membuat semuanya jadi improve, berkembang dengan lebih cepat dan lebih baik lagi. Saudara bisa tangkap ini ya. Jadi ini sebab akibat yang terus akan terjadi. Semakin ini meningkat, ini akan yang jasmani akan ikut. Akhirnya kita akan punya spirit of excellence. Dan semua yang kita garap akan excellent sekali. Saya perhatikan misalnya ya. Pada waktu dulu kita buat brosur, buat selebaran, buat apa. Atau yang saya buat sederhana. Dari kertas yang sama dengan kata-kata begitu. Lama-lama waktu kita improve, kita berkembang. Ya saya tahu ada orang-orang ditambahkan di tengah-tengah kita yang bagus. Tapi kayak ini sekarangnya teman-teman seperti Pak Benyamin dan sebagainya. Kita bisa buat yang begini, saudara. Selebarannya jadi color begini, jadi bagus. Bukan karena selebaran baguslah yang membuat orang datang. Tapi saya baliknya, karena kita ini dibawa Tuhan meningkat. Akhirnya quality kita jadi improve. Kita bergaul dengan orang-orang yang lebih berkembang. Kita tentu akan berkembang. Dalam dunia pendidikan kan sama. Anda bergaul, Anda belajar dengan orang-orang lebih pintar kan? Sehingga kita bisa terima yang dia punya, membuat kita naik, mendekati kepada mereka. Dalam dunia rohani, hal yang sama berlaku. Jadi orang-orang Berea dikatakan itu more noble. Mereka punya derajat di dalam itu, kebangsawanan di dalam itu lebih tinggi. Nah orang Tesalonika, lihat yang lebih rendah, mereka menghasut orang kerjaannya dan menggelisahkan orang lain. Yang dia buat itu membuat orang lain resah. Dan tidak diberkati. Nah sekarang coba buka dalam 1 Korintus pasal yang pertama. Perhatikan pada ayat yang ke-26. Dari 1 Korintus pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang ke-26. Saya bacakan sampai dengan ayat yang ke-31. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Kata ingat saja itu artinya sesuatu yang sudah lewat. Bukan yang sekarang dialami. Kalau dialami sekarang, sadarilah sekarang. Gitu. Tapi Paulus berkata, ingat. Ingat itu artinya sudah lewat dulu. Ya. Dia berkata, ingat saja saudara-saudara,
bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak alias bodoh. Tidak banyak orang yang berpengaruh alias rakyat jelata yang banyak dipengaruhi. Tidak banyak orang terpandang alias orang yang sering memandang orang. Tidak pernah dipandang oleh orang. Ya, jadi statusnya di bawah, tidak pernah dipandang, tapi memandang terus kepada orang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Lihat, pada mulanya kan di bawah sekali, saudara. Jadi lihat, tidak ada hikmat, itu bodoh. Ya, tidak ada pengaruh, itu orang di bawah. Tidak terpandang juga sama. Ini kan kondisi orang yang sudah bodoh, rakyat miskin, nggak punya status, di bawah. Dalam kesimpulannya ini tidak berarti. Tidak berarti. Nah, pada waktu kita pertama ikut Tuhan, secara manusia begini keadaannya. Tapi Allah memakai ini untuk meniadakan yang berarti di dunia. Ya, untuk mempermalukan yang hebat-hebat di dunia. Caranya gimana, saudara? Ini diangkat oleh Tuhan. Dibuat begitu rupa sehingga excellent yang dikerjakannya. Kalau Paulus berkata, ingat saja, artinya ini sudah tidak lagi di bawah kehidupan mereka. Mereka tidak lagi bawa ini dalam hidup mereka. Artinya hidup mereka sudah berubah. Kualitinya berubah. Semuanya berubah. Dan ini yang membuat kita menyadari. Nah, di dalam perubahan pertumbuhan itulah, saya katakan, maka cara kita memperlakukan dan menghormati orang akan berbeda. Saudara akan punya rasa menghormati orang yang tidak dibuat-buat, tapi tulus dari hati. Engkau berkata, saya menghormati dia. Itu terjadi karena pertumbuhan. Nah, coba saya bacakan 2 Korintus pasal yang ke-10. Saya diberkati sekali dengan ayat ini. Lihat pada ayat yang ke-12 mulai. 2 Korintus pasal yang ke-10. Lihat pada ayat yang ke-12. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Ayat 15 Anda perhatikan ini. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap, ini yang ngomong Paulus, saudara. Kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, Anda garis bawahi kata itu, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibanding dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah,
untuk bisa menghormati orang lebih, terutama mereka yang berpengaruh besar untuk pertumbuhan kita, yang memberkati kita secara rohani, para pelayan Tuhan di tengah-tengah kita, dibutuhkan iman yang makin tumbuh. Jadi cara kita respect kepada orang lain tergantung dari pertumbuhan di dalam kita. Orang yang kerdil dalamnya, orang itu akhirnya hanya mengukur semua dengan ukuran dirinya sendiri. Ketemu dengan orang lain, dia pandang sebelah mata, dan dia berkata, aku tidak perlu menghormati dia, karena aku rasa aku lebih baik dari dia. Tapi kedewasaan akan membuat kita menghormati orang lain, karena sejalan dengan pertumbuhan di dalam kita. Saya beri contoh begini. Kalau ada dua orang penerjemah ya, sama-sama hebat bahasa Inggrisnya, sama-sama bagus terjemahannya. Yang seorang bisa ngacau, yang seorang bisa memberkati. Kalau Anda telusuri, tergantung dari kondisi hati mereka. Yang seorang bisa begitu rendah hati berkata, aku menghormati pembicara ini. Sekalipun aku tahu, apa yang aku tangkap tentang Tuhan lebih daripada dia. Tapi sekarang dia berbicara, aku hormati dia. Maka dia akan mengalir dengan si pembicara ini. Tapi orang kedua mungkin berkata, khotbahnya nggak bermutu, pendalamannya jelek sekali, homiletiknya juga parah, urapannya kagak ada, kurang doa, gua lebih dari dia, dan kita mengacaukan keadaan. Karena tidak keluar dari respek kita. Tapi Anda dan saya tidak bisa berpura-pura menghargai kalau Anda tidak punya respek di dalam hatimu. Engkau dan saya tidak bisa memberi apa yang kita sendiri tidak punya. Di dalam hubungan, ketika Anda bergaul dengan banyak orang, betapa pentingnya pertumbuhan kita sebetulnya. Kalau saudara ingin tetap hidup dalam harmoni dengan banyak orang. Sebab Alkitab berkata, bagian yang kurang penting harus mendapat penghormatan yang lebih lagi. Supaya tidak menimbulkan masalah dalam tubuh Tuhan. Bagian-bagian yang tidak kelihatan, yang seringkali harus diberi akan sesuatu tambahan untuk berkata, kami menghargai apa yang kamu lakukan. Dan itu penting sekali buat kehidupan kita. Saya bicara apa adanya dengan saudara. Ini yang seringkali saya pribadi dan istri saya lakukan. Teman-teman di gereja, staff, semua mereka dapat salary, dapat gaji, sebagaimana saya dapat gaji. Jadi kami pakai sistem gaji, semua orang ada gajinya dengan angka tertentu dan itu ditentukan. Tapi seringkali saya berkata bahwa Tuhan memberi kami berkat lebih daripada itu, dari berbagai sumber yang lain. Dan apa yang kami buat? Seringkali kami bagi apa yang Tuhan berikan itu kepada teman-teman yang tidak pernah muncul di mimbar. Mereka yang kerja di belakang, yang tidak ada orang yang tahu, tidak banyak orang yang melihat mereka sebagai public figure. Kami bagikan berkat itu secara keuangan finansial kepada mereka. Mungkin jumlahnya nggak segede-gede apa, tapi itu akan membuat mereka berkata, paling tidak ada orang-orang yang tahu bahwa kami ini diberkati dan kami ini ada. Dengan cara-cara begitu saja, saudara, sudah memberikan pertolongan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih bagus. Tapi itu tidak mungkin kita buat-buat. Karena kita buat, sekali dua kali Anda ingat, Anda akan kerjakan itu. Tapi tidak jadi way of life, tidak jadi style kita untuk memberkati mereka yang tidak kelihatan. Dan saya berdoa supaya kita belajar bahwa ini jangan dijadikan sebagai pertentangan, karena sebetulnya yang dijasmani ini merupakan perwujudan dari apa yang rohani. Ingat, Alkitab berkata ketika bumi itu gelap, tidak ada apa-apa, semua bercampur, yang bergerak dulu roh Tuhan, lalu firman Allah. Ketika yang di dalam roh bergerak, dalam realita itu menjadi realita kenyataannya. Ya, dan hukumnya tetap sama, ini berlaku. Jadi dengan kata lain, semakin kita berkembang di sini, dan saya harap kita berkembang banyak, makin berkembang, makin tumbuh, maka Anda akan lihat bahwa banyak hal yang tiba-tiba excellent, berubah di sini. Taste-mu, seleramu, semuanya berubah. Semuanya berubah. Dan kemudian Anda lihat akan makin tumbuh, dan cara kita menghormati orang lain pun akan berbeda. Nah, ketika Anda bisa menghormati orang lain, sekalipun itu anak buah saudara, sekalipun itu orang yang baru dalam Tuhan, ketika Anda bisa respect menghormati orang-orang itu, Anda tidak pandang sebelah mata, tanpa sadar,
Saudara sedang membangun suatu keluarga di tengah-tengah tim pelayananmu. Dan itu akan menciptakan suatu atmosfer di mana Anda tidak usah dan tidak boleh sebetulnya mengintimidasi mereka supaya ikut dengan apa yang kita mau. Oleh karena kasih itu, dari dasar kita menghormati orang, dengan sukarela mereka akan mengikuti kemanapun kita pergi. Tangan Tuhan akan menggerakkan mereka dengan sukacita ikut kemanapun kita pergi. Sebab kalau kita melakukan dengan intimidasi, yang kemarin saya katakan, itu sudah merupakan controlling spirit. Tolong Anda cari buku tentang praktek sihir di dalam gereja. Ada yang sudah punya buku itu? Cukup banyak. Tolong cari di toko buku, praktek sihir di dalam gereja. Anda akan terkejut bahwa ada begitu banyak praktek sihir yang dibuat oleh pendeta, oleh jemaat di dalam gereja. Nah, kata sihir bukan saudara. Itu adalah satu upaya untuk membuat dari jarak yang cukup jauh, tidak terang-terangan, orang lain itu melakukan yang kita inginkan. Dengan berbagai cara, dengan ditakut-takuti, dengan berbagai strategi. Dan itu mengontrol banyak gereja Tuhan. Dan itu sama sekali bukan keluar dari kasih. Nah, kalau Anda punya jemaat, semua Anda kontrol dengan praktek-praktek begitu. Dan mereka tidak ikut oleh karena dasarnya kasih dan berkata, inilah familyku, aku mau dengan dia, aku mau sama-sama. Itu gak ada gunanya. Saya beritahu kemarin, itu hanya menciptakan bom waktu sebetulnya. One day, boom, meledak saudara. Dan kalau sudah meledak, hancur semuanya. Jadi mari kita tumbuh, kita berkembang. Ininya biarkan tumbuh, biarkan maju secepat mungkin. Ya, lalu di sini akan muncul dengan sendirinya. Saudara akan punya begitu banyak fasilitas, begitu banyak keterampilan, kecanggihan, kesanggupan, apapun juga akan muncul di sini. Ingat kemarin, Paulus berkata, apa yang sudah aku berikan kepadamu, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, itu di sini, yang juga cakap mengajar, kapabilitas di sini, kesetiaan di sini. Setia dulu, nanti kecakapan menyusul, jangan dibalik. Jangan cari orang yang cakap, tapi tidak setia. Mesti setia dulu. Baru kecakapan Anda pertimbangkan. Kalau Anda balik, Anda menciptakan masalah dalam persekutuan, dalam gereja, dan dalam banyak hal lain lagi. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jadi yang terima visi ini pertama kali sebetulnya Ibu Elizabeth yang pernah ngajar kita. Tapi saya juga diberi pernyataan Tuhan lewat seorang hamba Tuhan lain dari kota Kudus. Saya ditelepon, dia bilang, Pak, Bapak diperintah Tuhan buat KKR untuk pelajar. Saya bilang, baik, saya sembahyang. Nah, kemudian jalan begitu, kita masuk sekolah-sekolah. Dan akhirnya, Bu Elizabeth ketika sembahyang, Tuhan berkata begini, jangan kerja sendiri. Ajak Petrus Agung ikut. Ikut kan, di pura ngajak, baraknya mesti ikut. Tapi nggak usah takut-takut, jalan aja. Nanti kalau enggak, di tangan wanita lagi malah. Eskol bisa kurang happy, saudara ya. Nah, lalu kemudian itu kita jalan. Dan tanpa kami menduga bahwa itu menjadi satu movement. Rupanya pada waktu itu kegerakan yang luar biasa. Saya dari semula, saya berkata pada Ibu Elizabeth begini, Bu, karena kami ini gereja. Dan kalau Ibu minta kami terlibat, nanti secara alamiah, orang-orang itu sebagian akan bergabung dengan kami. Secara alamiah. Bagaimanapun karena mereka kami layani, mereka ngerti ini, itu, saya yang khotbah juga sebagian. Dan teman-teman kami banyak membantu, tenaga kaum muda begitu banyak dari kami, pemain musik dari kami dan sebagainya. Sehingga secara alamiah pasti mereka akan sebagian akan bergabung dengan gereja. Jadi saya minta dari pertama clear dulu, keberatan tidak kalau sampai itu terjadi. Dia bilang tidak, karena kami yakin dari Tuhan. Dan kami minta siapapun akan begitu. Minta gereja A, alamiahnya akan ke gereja A. Karena itu secara hubungan ya. Maksudnya karena kebiasaan hubungan, akhirnya mereka ikut. Dan betul saudara. Seperti yang sudah saya katakan, akhirnya secara alamiah mereka berbondong-bondong, walaupun tidak semuanya masuk ke gereja. Yang di situ, itu merupakan follow up gereja sebetulnya ya. Kami follow up dengan cara dimuridkan.
masukkan sel, mereka harus tumbuh, mereka terhisap dalam program gereja. Nah, sebetulnya kami tidak berhenti. Seperti yang kita buat ya, pada hari ini, besok dan lusa, 3 hari ini kita KKR dengan Konghi misalnya. Kami ini punya 3.500 nama dan alamat dari daftar orang-orang yang memberikan dirinya maju ke depan terima Tuhan selama sekian bulan KKR itu. 3.500. Setelah disortir, itu ada sekitar 500 yang tidak bergereja, belum bergereja mana-mana. Dan sekitar 1.500 tambahan yang dari gereja-gereja yang nominal. Artinya mereka gereja-gereja yang nominal yang Anda tahu ya. Nah, akhirnya kita berkata, baik, ambil yang 2.000 ini. Yang 1.500 kita tahu itu dari gereja-gereja yang yakin bisa tangani mereka karena bukan termasuk yang nominal. Artinya kita tahu mereka juga punya kehidupan. Jadi kita singkirkan, tidak kita ambil. Yang 2.000 ini kita surati, saudara. Sebagian diantar oleh teman-teman, sebagian lewat pos. Jadi itu bagian dari follow up-nya ya begitu. Nah, sekarang ini sudah bukan lagi Putri Sion. Kita kerja dasarnya karena gereja lokal ini kerja. Sehingga follow up-nya adalah hisapkan dalam gereja, buat mereka bertumbuh dalam pemuritan, dan mereka mengalami multiplikasi dari mereka sendiri. Ya, jadi sekarang praktis sudah berhenti KKR dengan Putri Sion. Mereka sudah memulai dengan sesuatu yang luar biasa. Karena kalau bergaul dengan Bu Elizabeth, ini nggak masuk akal. Anda sampai nggak percaya kalau itu buta, saudara. Terakhir minggu lalu dia ulang tahun. Dari saya dan istri, Pak Ardian dan istri, kan kami dekat ya, diundang sama dia. Jadi kami berenam makan di restoran. Jadi dia cerita, aku beli tanah di Semarang Barat, gini-gini, di Barat Bukit. Bisa kelihatan loh airport, bisa kelihatan Semarang. Kalau pesawat landing dan take off kelihatan sekali, jelas. Yang kita dia bukan suaminya. Karena ini buta apa enggak sih? Anak saya lagi bilang, Pak, ini buta beneran Pak, katanya. Terus kan Pak Ardian punya baby ya, anak keduanya kan dia juga laki, juga gitu. Jadi yang anak lakinya Pak Ardian yang gede kan Timothy itu, memang kalau sama adiknya itu sampai gitu sudah gemes seneng gitu ya. Terus dia ngomong sama saya, ya nih Pak Agung nih Timothy ini kalau sama adiknya, aduh tak lihat tuh, aduh kamu sampai nggak tega tak lihat itu. Dia bukan aku dengar, enggak, aku lihat nggak tega bayangin. Terus kalau ketemu orang dia bilang, loh tak lihat kok wajahmu gelap, ada apa? Ya tak pikir ya semua gelap dilihat dia kan. Tapi nggak semua. Orang lagi susah gitu saudara. Itu Bu Elizabeth. Makanya saya minta dia ngajar. Walaupun nggak terlalu banyak dalam waktu yang diberikan. Supaya Anda itu punya sesuatu yang lain. Tuhan itu alatnya canggih-canggih kok saudara. Dari yang begitu sampai muiyat, sampai apa itu wah luar biasa. Ya. Nah, itu yang kami, dan sekarang ini kami follow up-nya dengan cara begitu, karena sudah secara gradual juga di take over oleh gereja. Jadi sekarang gereja yang tangani mereka. Dan kami tetap ingin mengobarkan supaya kegerakan di antara pelajar ini jalan terus. Dan banyak jiwa yang dibawa ke Tuhan. Ya. Dan Anda menyaksikan sebetulnya apa yang terjadi karena dari awalnya saudara sudah di sini. Dan saya harap itu merupakan benefit ya, keuntungan besar buat kelak kalau Tuhan bergerak sesuatu Anda bisa ngerti apa yang terjadi. Saya pernah cerita ya, saya waktu di Amerika September lalu ditanya sama orang, Pak apa bedanya Yesus dengan suhu guru Shaolin? Saya bilang Shaolin gundul, Yesus gondrong, saya berkata gitu. Nah, habis pertanyaannya begitu saudara saya. Dia kan orang kurang ajar ya. Dia bilang enggak Pak, saya serius. Ya saya juga serius gitu. Nah, dia bilang begini, beda Pak. Dia bilang, saya dulu pernah belajar ilmu kayak gitu kungfu segala macam. Dia berkata selalu guru itu punya ilmu simpanan yang hanya diberikan kepada muridnya berikutnya yang dia percayai kalau sempat itu sebelum dia mati. Dia bilang kenapa? Sebab kalau nanti muridnya kurang ajar ngelawan dia keluarkan jurus terakhirnya. Masuk akal juga ya.
Karena itu dari dasar tidak percaya. Jangan-jangan ini orang akhirnya akan kurang ajar dengan dia. Tapi kalau Tuhan, dia berkata, apa yang aku lakukan akan kamu lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Itu hebatnya Yesus Kristus Tuhan kita. Bukan soal rambut dan soal gundulnya, saudara, tapi hatinya berbeda. Nah, jadi gini ya, misalnya soal paksakan kehendakmu kepadaku ya. Saya cerita begini, itu pun hasil fellowship dengan Tuhan sebetulnya. Nanti Anda akan dibawa tumbuh, di mana saudara akan ngalami itu. Saya ya nggak ngerti saudara, tapi Pak Yusak tuh ngomong yang sama dengan saya. Dia bilang, waduh, aku lihat kamu nih sejak kamu berani doa begitu, cepat sekali. Itu beberapa orang rupanya ngomong ke Pak Yusak. Dan dia juga ngelihat, jadi dia bilang, wah hebat ya. Dengan doa begitu tiba-tiba cepatnya luar biasa. Saya bilang iya. Nah, dari mana sebetulnya kok bisa begitu? Itu bukan karena ada kunci-kunci lain sih, tapi intinya sebetulnya pusat sarafnya tetap fellowship dengan Tuhan. Nanti akan berkembang, dia akan pimpin kita dalam berbagai areal yang dia tahu akan sangat membantu kita. Nah, saya waktu itu sebetulnya saya nggak diundang ke Amerika untuk khotbah, saudara. Saya hanya punya tiket gratis ke Amerika. Itu aja dasarnya. Saya punya free tiket ke Amerika. Nah, pada waktu itu saya bilang, saya mau pergi Amerika jalan-jalan. Saya bilang, karena saya dapat tiket, karena saya ikutkan mileage program. Jadi kalau terbang sekian kali, 2-3 kali ke Amerika, dapat free sekali. Itu pulang pergi. Gitu. Nah, pada waktu itu saya ketemu Pak Adi, dan dia bilang, saya mau ngundang Pak Yusak nih sama istrinya untuk retreat di gereja kami tahun ini. Saya bilang, terus dia ngomong sama saya, karena tahun sebelumnya saya nggak jadi datang, dia bilang gini, kamu utang loh dengan kami, kapan dong datangnya? Saya bilang, anytime, saya bilang, saya punya tiket gratis, saya mau waktu pergi bisa. Udah, samain aja gimana? Boleh. Lalu saya bilang, saya punya tiket gratis kok, saya nggak perlu dibayarin, saya bisa pergi sendiri anytime. Hari yang berikutnya, kami dapat kabar bahwa istrinya Pak Yusak nggak mau ikut. Lalu Pak Adi bilang, waduh, kita sudah sediakan 2 tiket sebetulnya ini. Terus saya bilang gini, yang tiketnya Pak Yusak, kasihkan istri saya aja Pak Adi. Jadi saya ini paling pintar nyarikan peluang buat istri saya. Lalu dia bilang, oh boleh. Jangan, saya bilang, tadi kan toh keluarin juga, ya sudah dibudget, ini keluar saya bawa duitnya. Ya udah, saya bawa pulang lagi duitnya, saya bilang, pakai untuk istri saya berangkat sendiri. Lalu dia setuju, singkat cerita begitu, itu proses awalnya. Lalu dalam pergumulan doa, Tuhan berkata, itu dari aku, Tuhan bilang. Dan aku mau tempelin kamu ke hambaku ini, supaya kamu belajar. Singkat cerita, diatur semua penerbangannya, kami pakai Eva Air akhirnya. Dan kemudian ketemu di Jakarta. Nah, waktu ketemu di Jakarta, ini yang nggak enak nih kalimat pertama, saudara. Ya, tapi Pak Yusak itu lain, orangnya kan halus kalau ngomong ya. Jadi tidak terlalu menyinggung perasaan, tapi nusuk perasaan. Nyinggung tidak nusuk langsung memang betul. Tapi halus. Sehingga saudara mau marah orang tua, nggak marah. Memang harusnya nggak marah. Mau jengkel itu bener, nggak jengkel lucu juga, saudara ya. Pada waktu itu pembicaraan dengan beberapa teman dari Jakarta ini, mereka ngomong gini, wah kayak Pak Petrus ini enak, sedang tumbuh punya jemaat, responsif, begini. Terus Pak Yusuf bilang, iya, kayak kembang lagi mekar. Kalau nggak hati-hati bablas hancur. Ngerti ya, kembang kalau mekar kan terbatas. Kalau mekarnya sampai patah semua, dia bilang hancur katanya. Terus dia ngomong sama saya, kamu harus nyampe loh ya. Kamu harus nyampe ke garis akhir. Saya cuma tengah-tengah, saudara. Tapi sepanjang perjalanan dari Jakarta, Taipei, Los Angeles, dia hampir nggak tidur. Saya tinggal tidur sebentar, dia baca Alkitab, dia seger sekali orangnya. Dan setiap kali ngobrol, dia tanya-tanya, itu kan hampir 20 jam lebih. Saudara. Dia hanya ngomong satu, kamu harus nyampe loh, kamu harus nyampe. Kalau nggak bahaya. Selama 20 jam terus nyampe loh, harus nyampe. Coba saya kan kenal Pak Yusak ya. Anda kalau diajak ngomong dia, kalau sudah bolak-balik diomongi, itu pesan Tuhan walaupun dia tidak ngomong apa-apa. Anda harus ngerti sendiri.
Nggak usah dia bilang, Tuhan berkata, Anda harus ngerti sendiri. Itu message Tuhan. Dan dia nyampaikan dengan cara halus, kita nggak terlalu tersinggung, tapi kita dibuat yakin, kita ngerti yang dia ngomongin. Sampai akhirnya, saya sampai di Amerika, saya pernah cerita itu kan. Sampai di Amerika tidur. Malam itu Tuhan beri mimpi. Saya nggak yakin itu karena omongan dia tok, saudara. Tapi benar-benar itu mimpi pengalaman rohani. Sampai sekarang bekasnya masih kuat di hati saya. Saya ketemu Tuhan Yesus dalam mimpi itu. Dan seperti seorang yang sudah selesai tugas, saya mau datang, mau lapor ke Tuhan. Tuhan, ini tugas. Jadi waktu saya masuk, lihat dia. Saya berlutut, saya mau laporan. Apa yang sudah saya buat, ya kan? Tuhan itu malah memalingkan mukanya begini. Tidak ngomong apa-apa. Mendadak saya tahu, saya gagal. Waduh, aku gak nyampe. Saya nangis luar biasa. Karena saya dibuka di depan mata. Tuhan sudah begitu luar biasa mengasihi. Hanya saya tidak pernah ambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan rasanya, saudara, seperti mau ngomong begini, Tuhan, buang aku ke neraka. Malu aku tinggal dengan kamu di sini. Buang ke neraka aja. Buang ke neraka, Tuhan. Kayak begitu. Saya bangun, saudara. Saya kaget sekali. Terus saya ke kamar mandi. Saya nggak tahan. Di situ saya sembahyang. Saya bilang, Tuhan, rasanya kayak gini ya. Orang nggak nyampe ke garis akhir. Mengecewakan Tuhan luar biasa. Padahal ditunjukkan kasihnya, saudara. Saya belum pernah ketemu seperti itu. Sempurna, sempurna. Dari segi apapun kau tidak pernah bisa blame, salahkan itu. Sempurna sekali. Tapi saya bilang, aku ini keterlaluan. Diberi kesempatan kayak begitu rupa seenaknya. Hidup kayak begini. Saya bilang, buang ke neraka aja aku, Tuhan. Gak bisa aku tinggal dengan kamu. Malu sekali. Tapi sejak itu terus saya ingat omongannya Pak Yusak. Kamu mesti nyampe dong. Lalu saya ingat apa yang dia ajarkan. Gak bisa kalau gak dipaksa Tuhan. Jadi saya di WC itu berlutut, saudara. Saya bilang, Tuhan, baik Tuhan. Paksakan kehendak-Mu kepada hamba-Mu ini. Paksa aku. Terus hari berikutnya waktu retreat, saya ketemu waktu makan siang. Itu minggu yang sengsara sekali, saudara. Tempat retreatnya bagus, makanannya saya nggak bisa makan. Makanan buli semua. Saya bilang, makanan orang barat. Saya bilang susah, salad, no chili, susah, nggak ada sambal, nggak ada lombok rawit, nggak ada, saudara. Salad, makanan gitu, Tapi ya, saya semeja dengan Pak Yusak waktu itu. Tempatnya penuh sekali. Saya ngomong, Pak, semalam aku ngimpi gini-gini. Terus, aku bilang, aku pertama kali dalam hidupku. Aku minta dipaksa Tuhan. Nangis dia, saudara. Keluar, matanya keluar. Terus dia ngomong banyak hal. Nah, itu it help, saudara. Itu nolong. Karena sejak itu kan dia intervensi banyak. Ya. Saya jujur ya, saudara ya. Ternyata tidak sengeri-ngeri yang Anda pikir. Dia hanya butuh kerelaan kita. Tapi sebetulnya tidak sengeri yang Anda pikir. Tetap kasihnya itu luar biasa. Jangan dipikir terus dihajar. Enggak. Nah, saya pribadi ya. Itu karena ketika Anda nyerah, Anda diberi kasih karunia Tuhan yang lebih. Ya. Seperti dokter, kalau mau mengoperasi, Anda akan dibius dulu. Nggak akan dibuka, sadar dan hidup-hidup, saudara. Nah, jangan pikir Tuhan itu begitu. Ya, ketika Anda mau operasi kan tanda tangan toh. Pokoknya segala resiko kami tanggung, tidak akan lutut macam-macam kan, tanda tangan. Itu surat diberi, Anda tidak akan dibantai seperti ayam, dibius, diperlakukan dengan baik. Tapi tetap dia butuh penyerahan dari kita. Itu nolong, yang betul. Tapi sebetulnya itu merupakan proses dari pertumbuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga dengan itu akan kelihatan sekali. Dan memang saya lihat dalam kurun waktu sejak itu ya, dari Oktober itu betul ya, sampai sekarang ini, hampir setahun ini.
Saya lihat banyak hal yang luar biasa. Breakthrough besar Tuhan beri, saudara. Waktu itu malam tanggal 31 Desember. Dan saya ngalami serangan lagi. Teman-teman yang ikut dari Semarang ngerti, kalau saya nerjemahkan Raymond di Cirebon, mereka tahu ini ada yang aneh nih. Karena sebelumnya kan menjelang Natal itu serangan roh mautnya luar biasa. Terus di Cirebon gitu, doakan saya malam itu. Nah, saya tidur awal, kira-kira jam 10:30 saya sudah tidur, saudara. 31 Desember 98. Malamnya mimpi saya, saudara. Mimpi saya akhirnya cerita dengan Thomas dan Ripka. Mungkin kapan ya, beberapa hari setelah itu ya. Saya mimpi. Saya ngeliat itu lucu. Saya lihat diri saya itu naik jeep tentara yang terbuka atapnya itu, ya, jeep komando tentara itu. Pakai pakaian militer saya. Cuma seragamnya bukan seragam TNI, saudara, lain, tapi ini tahu nih pakaian militer gitu. Sebelah saya ada sopirnya, nyopir, pakai pakaian militer yang sama. Terus saya dibawa masuk ke satu tangsi militer, tahu ya, apa itu? Camp ya, seperti camp. Asrama, bukan asrama. Itu apa itu, tempat barak ya. Nah, kalau barak permanen, ini bukan, ini tempat kalau camp ya, tentara mau perang itu kan dia bangun camp base itu. Itu kayak seperti itu, gede sekali. Tapi di luar itu ada penjagaan, ada portalnya. Nah, waktu itu portalnya itu dibuka, saudara. Dibuka, di sebelah kanan saya itu ada posnya. Itu ada 3 atau 4 orang tentara jaga, ngasih hormat. Nah, waktu mereka ngasih hormat, saya kan noleh ke mereka. Ini dalam mimpi begitu real, saya noleh mereka. Saya kaget. Ada bintangnya 2 di sini, saudara. Saya kaget. Terus saya bangun. Ini apa? Gitu. Nah, terus pada waktu itu saya beberapa hari setelah itu kan, waktu Rebu terakhir Cirebon tanggal berapa itu ya? Tanggal 6 ya, 6 Januari ya. Itu kan puncak dari celebration teman-teman di Cirebon. Saya datang ke sana. Itu yang ikut doa saya, Bu Nani, Pak Yusuf, Repa ikut ya, karena main musik. Terus apa lagi ya? Si Syoktin ya, siapa itu, sama Ina, sama saya lupa. Pokoknya ada orang 6 atau 7 orang. Jadi waktu itu nubuatnya itu Bu Nani bilang, buka mulutmu. Loh, saya bingung, suruh buka mulut, nyebut nama saya suruh buka mulut. Kalau buka hati, ya saya berasa tak siap-siapin hati saya. Kalau buka mulut tuh gimana? Saya diem aja tuh. Ya ragu-ragu, lagi bingung. Pak Yusak lihat saya, buka yang lebar. Itu saudara, benar-benar. Terus keluar nubuatan. I think, wah ini masih ada, saudara. Saya pakai untuk oret-oretan ini. Bu Nani itu canggih sekali. Ada orang-orang yang ngerekam dan nulis. Jadi direkam, saudara. Tapi ada yang nulis. Itu sudah seperti N, saudara ya. Jadi timnya itu sudah ngerti bahwa kalau ada nubuatan karena spesifik, mereka mesti tulis dan mereka mesti rekam gitu. Jadi ini ditulis sih. Dia bilang, suruh buka mulut, ngangkat mulut, karena Tuhan akan memasukkan sesuatu dalam mulutmu. Ada 3 butir yang Tuhan masukkan dan 3 hal yang Tuhan beri. Dan 3 perkara ini yang membawa engkau sampai ke garis akhir. Dan itu kan doa saya sejak September yang lalu ketika di Amerika. Yang pertama kesetiaan, kemudian keberanian, yang ketiga adalah untuk mencapai kesempurnaan. Nah, 3 ini Tuhan beri untuk engkau menjalani hidupmu sampai ke garis akhir. Saudara ngomong begini, karena engkau diberi 3 karunia baru, karunia yang lama engkau berikan kepada yang lain. Dan dia berkata, mulai sekarang engkau akan merasakan sesuatu yang lain. Karena ini permulaan dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu. Lebih lagi sampai rencana Tuhan selesai atas hidupmu. Terus dia berkata,
Tidak semua orang bisa mendapat transfer dari apa yang engkau punya. Jadi itu yang diomongin. Nah begitu selesai, saya ngomong ke Pak Yusuf dan Ibu Nani. Saya bilang, sebetulnya itu aku mimpi tanggal 31 yang lalu. Mimpimu apa? Saya cerita. Pak Yusufnya kaget. Dia kaget sekali. Dan dia berkata gini, oh, ngerti aku sekarang. Beberapa hal dia sampaikan, tidak perlu saya sampaikan di sini. Nanti menimbulkan masalah lagi, saudara. Ini di Jakarta ceritanya bisa jadi lain tuh, saya heran. Pokoknya dosamu lah kalau Anda putar balikkan cerita ngomongin. Tapi dia cerita, waktu dia habis dari pengasingan waktu itu ya, pertama kali dan mau jadi hamba Tuhan. Tuhan kasih dia pakaian. Dia bilang, kamu tahu gak? Itu pakaian jenderal. Bintangnya berapa? 2, dia bilang. Dan aku tawar-tawaran ke orang, siapa mau? Gak ada yang pas. Tuhan bilang, kamu yang harus pakai. Jadi dipakai dia. Terus dia ngomong beberapa hal. Jadi kesimpulannya ini. Itu antara kami berdua yang tahu. Yang lain tak usah tahu. Tapi saya mau beritahu saudara, itu bagian secara spiritual apa yang pernah saya lewati, pernah saya alami. Sehingga saya punya keyakinan sangat kuat bahwa apa yang terjadi dalam alam natural yang sekarang kami sedang alami, itu hanya akibat, saudara, dari apa yang dalam roh itu sendiri sebetulnya saya alami. Itu yang terjadi. Kalau Anda mau tahu, saya masih belum tega untuk cerita semuanya. Hopefully satu kali saya akan bisa bicara apa adanya. Saya yang tidak ingin menciptakan rumors baru. Tapi itu menarik sekali. Dan memang betul dimulai ketika jadi percepatannya terjadi waktu saya ngalami. Tapi itu doa dengan understanding, dengan pengertian. Bahwa kalau saya tidak serahkan hak atas hidup saya kepada Tuhan sepenuhnya, secara realitanya minta dipaksa, tidak akan terjadi terobosan mungkinnya. Tapi betul sejak hari itu saya lihat beda sekali. Yang paling terasa adalah favor of God, kemurahan Tuhan yang menyertai. Sekali lagi, jangan pernah putus asa dengan mulai sesuatu yang yang zero. Sebab Allah bisa mulai dari yang tidak ada pada kita. Dia ubah dari mulia untuk kemuliaan namanya. Amen, saudara. Sudah diberkati hari ini. Mari angkat tanganmu sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu siang hari ini. Mau terus segarkan roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami. Supaya kami tetap bisa menerima apa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati akan semua kami. Dan beri kami hati yang rela menerima kebenaran daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, Amen.